Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maria Hilwa Agustina dengan NIM 4111419010. Kemudian ada Irma Salsabila Jayanti dengan NIM 4111419023. Kemudian ada Ahmad Farizi dengan NIM 4111419044. Dan ada saya sendiri, Kurnia Junianto dengan NIM 4111419048. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi kompleks. Nah, terkait yang akan kita bahas nanti itu ada 4 hal, yaitu ada yang pertama yaitu ada fungsi variabel kompleks, kemudian ada mapping atau pemetaan, kemudian ada limit, dan yang terakhir ada teorema-teorema. Yaitu yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks. Diberikan D suatu subhimpunan bidang kompleks C dan F suatu fungsi dari D ke dalam C. Jika Z menyatakan sembarang titik di dalam D dan Z ini bilangan kompleks dalam D, maka Z dinamakan suatu variabel kompleks. Untuk Z elemen D, maka nilai fungsi Fz adalah bilangan kompleks. Fungsi yang bernilaikan bilangan kompleks disebut fungsi bernilai kompleks atau fungsi kompleks. Jadi, fungsi F ini adalah fungsi kompleks dari variabel kompleks dengan daerah definisi D. Definisi fungsi kompleks ini mirip dengan definisi fungsi real, yaitu dengan menggantikan variabel bebas X dengan Z dan variabel tak bebas Y dengan W. Nah, misalkan kita punya Z sama dengan X plus Y, dan terdapat W sama dengan Fz sama dengan U plus IV, di mana U ini adalah bagian real dan V adalah bagian imajiner dari W. Maka W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan Fz sama dengan Fx, Y sama dengan Fx plus Y sama dengan U plus V. Nah, untuk bentuk pasangan fungsi bernilai real dari variabel real X dan Y dapat dinyatakan dengan Fz sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Nah, kita punya contoh soal, yaitu kita disuruh menyatakan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dalam bentuk kartesius. Untuk penyelesaiannya, kita mempunyai persamaan Fz sama dengan Fx plus Y. Kemudian kita masukkan dalam soal, yaitu Fz sama dengan Z kuadrat. Kita kuadratkan sama dengan X plus Y dikuadratkan. Kemudian kita operasikan, kita dapatkan hasil X kuadrat min Z kuadrat plus 2IXY. Sehingga kita dapatkan sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Ini merupakan bentuk seperti pada slide sebelumnya, yaitu bentuk pasangan fungsi bernilai real dari variabel X dan Y. Hingga diperoleh untuk U X, Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, dan untuk V X, Y sama dengan 2XY. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mapping. Dalam kalkulus kita telah mempelajari bahwa grafik fungsi real Y sama dengan Fx itu berupa suatu lengkungan yang berada dalam bidang datar. Demikian pula grafik fungsi 2 berubah real Z sama dengan fungsi X, Y itu berupa suatu permukaan yang berada pada ruang. Kemudian secara geometri, fungsi kompleks W sama dengan fungsi Z dengan Z anggota dari daerah asal fungsi itu berada pada ruang berdimensi 4. Karenanya, untuk menggambarkan fungsi kompleks diperlukan dua bidang. Bidang yang pertama yaitu untuk variabel Z yang dinamakan bidang Z. Dan bidang kedua yaitu bidang W. Bidang W ini adalah tempat untuk menyajikan fungsi F. Akan tetapi,
kita juga harus dapat menggambarkan fungsi kompleks dengan memasangkan indeks Z sama dengan X, Y dan W sama dengan U, V. Berikut adalah contoh ilustrasi dari bidang Z dan bidang W. Jika diamati dari indeks yaitu Z, X, Y, X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner, dan W adalah daerah hasil, dengan U adalah bilangan real dan V adalah bilangan imajiner. Berikut adalah contohnya. Diketahui domain dengan pusat 0,0 dan fungsi Z sama dengan Z dengan eksteriornya yaitu modulus Z itu sama dengan 1. Tentukan transformasi ke Fz sama dengan Z plus 1 dan gambarkan dalam satu bidang. Berikut adalah penyelesaiannya, bahwa jelas pada soal diketahui Fz sama dengan Z dan R ini adalah modulus Z yaitu sama dengan 1 dengan domainnya itu domain pusatnya 0,0. Berikut adalah gambar grafik domainnya. Pusat di 0,0 dan dia memiliki modulus 1. Bentuknya adalah lingkaran. Nah, lanjut ke pertanyaan yaitu bayangan Fz sama dengan Z plus 1. Z ini diketahui itu sama dengan X plus Y. Karena X di sini adalah titik pusatnya 0,0, jadi X ya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 0. Substitusikan ke dalam rumus ini. Lalu diketahui Fz nya sama dengan 1 plus I kali 0. Jadi pusat bayangannya yaitu 1,0. 1 adalah nilai real X dan 0 adalah imajiner. Berikut adalah gambar grafik bayangannya. Dengan pusat 1,0 bentuknya adalah seperti ini. Dan karena pada soal diminta gambarkan dalam satu bidang, maka gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah daerah asalnya yaitu 0,0 pusatnya, dan ini adalah daerah bayangan yaitu dengan pusat 1,0. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teorema limit fungsi kompleks. Sini saya akan menjelaskan tentang teorema limit fungsi kompleks. Yang pertama, teorema 2.2. Diberikan fungsi kompleks F terdefinisi pada daerah D, subset himpunan bilangan kompleks C dengan Z0, anggota daerah D, dan himpunan L, M, anggota himpunan bilangan kompleks C. Maka A, jika limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L, dan limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan M, maka himpunan L sama dengan himpunan M. Kemudian yang B, limit fungsi Z dari Z menuju Z0 sama dengan L, jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0, sehingga berlaku nilai mutlak fungsi Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota lingkungan N Z0, delta irisan daerah D. Bukti diberikan bilangan delta lebih dari 0 sebarang. Terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga nilai mutlak dari Z dikurangi Z0 lebih dari 0 kurang dari delta, di mana Z0 anggota daerah D. Maka berlaku
nilai mutlak fungsi fz dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu, diperoleh nilai mutlak fungsi fz sama dengan nilai mutlak fungsi fz dikurangi himpunan L kurang dari sama dengan nilai mutlak fungsi fz dikurangi L kurang dari 1 plus nilai mutlak fungsi fz. Ambil bilangan K sama dengan 1 plus nilai mutlak L lebih dari 0. Diperoleh nilai mutlak fungsi fz kurang dari K, mana Z anggota dari lingkungan N untuk Z0, delta irisan D. Kemudian untuk teorema 2.3, diberikan fungsi kompleks F dan G yang terdefinisi pada daerah D sama dengan daerah D dengan fungsi F, irisan daerah D dengan fungsi G, subset himpunan bilangan kompleks C dengan Z0 anggota daerah D. Jika limit fungsi kompleks Fz dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan L dan limit fungsi kompleks GZ dari Z menuju Z0 sama dengan M, maka A limit fungsi kompleks Fz ditambah GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan L ditambah M. Dan yang B, limit fungsi kompleks K dikali limit fungsi kompleks Fz dari Z menuju Z0 sama dengan K dikali himpunan L, di mana K anggota dari himpunan bilangan kompleks C. Kemudian untuk C, limit fungsi kompleks Fz dikali GZ dari Z menuju Z0 sama dengan L dikali M. Kemudian untuk D, limit fungsi kompleks Fz dibagi GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan L dibagi himpunan M. Untuk M tidak sama dengan 0. Kemudian akan dibuktikan teorema 2.3 pada bagian C, yaitu limit fungsi kompleks Fz dikali GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan L dikali M. Akan dibuktikan untuk kasus L tidak sama dengan 0 dan M tidak sama dengan 0, hasilnya dapat ditulis nilai mutlak fungsi Fz dikali GZ dikurangi himpunan L kali M sama dengan nilai mutlak fungsi Fz dikali GZ dikurangi himpunan L dikali fungsi GZ ditambah himpunan L dikali fungsi GZ dikurangi himpunan L kali M. Itu kurang dari sama dengan nilai mutlak fungsi Z dikali GZ dikurangi himpunan L dikali fungsi GZ plus nilai mutlak himpunan L dikali fungsi GZ dikurangi himpunan L kali M. Itu kurang dari sama dengan nilai mutlak fungsi GZ dikali nilai mutlak fungsi Fz dikurangi himpunan L ditambah nilai mutlak himpunan L dikali nilai mutlak fungsi GZ dikurangi himpunan M kurang dari epsilon. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang. Sehingga limit fungsi GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan M, maka terdapat delta 1 lebih dari 0 dan bilangan K lebih dari 0. Sehingga berlaku nilai mutlak fungsi GZ lebih dari itu sama dengan K untuk setiap Z anggota lingkungan N Z0, delta 1 irisan D. Lalu karena limit fungsi Fz dari Z menuju Z0 sama dengan L,
maka terdapat delta 2 lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak dari Z dikurangi Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 2, di mana Z anggota daerah D, berlaku nilai mutlak fungsi Z dikurangi himpunan L kurang dari epsilon per 2 dikali nilai mutlak K. Selanjutnya, limit fungsi GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan M, maka terdapat delta 3 lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak dari Z dikurangi Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 3, di mana Z anggota daerah D, berlaku nilai mutlak fungsi GZ dikurangi himpunan M kurang dari epsilon per 2 dikali nilai mutlak himpunan L. Selanjutnya diambil delta yang bernilai nilai minimal dari delta 1, delta 2, delta 3. Maka diperoleh nilai mutlak fungsi Z dikali fungsi GZ dikurangi nilai dikurangi himpunan L kali M sama dengan nilai mutlak fungsi Fz dikali GZ dikurangi himpunan L dikali fungsi GZ plus himpunan L dikali fungsi GZ dikurangi himpunan L kali M kurang dari sama dengan nilai mutlak fungsi Z dikali fungsi GZ dikurangi himpunan L dikali fungsi GZ plus nilai mutlak dari himpunan L dikali fungsi GZ dikurangi himpunan L kali M. Itu kurang dari sama dengan nilai mutlak dari fungsi GZ dikali nilai mutlak dari fungsi Z dikurangi himpunan L ditambah nilai mutlak himpunan L dikali nilai mutlak fungsi GZ dikurangi himpunan M. Itu kurang dari K dikali epsilon per 2 kali nilai mutlak K ditambah nilai mutlak himpunan L dikali epsilon per 2 kali nilai mutlak himpunan L sama dengan epsilon. Ini berlaku bila nilai mutlak dari Z dikurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Artinya dengan kata lain terbukti bahwa limit fungsi Fz dikali GZ dari Z menuju Z0 sama dengan himpunan L dikali M. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya masih melanjutkan teorema fungsi kompleks. Nah, teorema selanjutnya yaitu diberikan fungsi kompleks F yang terdefinisi pada daerah D, subset dari himpunan bilangan kompleks dengan Z0 anggota dari daerah D. Yang pertama, jika limit Fz Z menuju Z0 sama dengan L, L tidak sama dengan 0, maka limit nilai mutlak Fz Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L. Kemudian yang kedua, limit Fz Z menuju Z0 sama dengan 0. Jika dan ini jika limit nilai mutlak Fz Z menuju Z0 itu sama dengan 0. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu teorema yang A. Bukti teorema A, yaitu diberikan bilangan epsilon positif, maka terdapat bilangan delta positif, sehingga apabila nilai mutlak Z dikurangi Z0 itu berada di antara 0 sampai delta, dan Z anggota daerah D berlaku nilai mutlak dari nilai mutlak Fz dikurangi nilai mutlak L sama dengan nilai mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit nilai mutlak Fz Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L. Kemudian teorema selanjutnya yaitu diberikan fungsi f, g, dan h didefinisikan pada daerah D sama dengan df irisan dg, subset dari himpunan bilangan kompleks dengan Z0 anggota dari daerah D.
jika GZ nilai mutlak GZ lebih dari sama dengan nilai mutlak FZ dan kurang dari sama dengan nilai mutlak FZ, untuk setiap Z anggota lingkungan delta dari Z0 tambah Z0 irisan D, kemudian limit dari nilai mutlak FZ Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L, dan limit nilai mutlak HZ untuk Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L, maka nilai dari limit nilai mutlak GZ untuk Z menuju Z0 itu sama dengan nilai mutlak L. Nah, buktinya yaitu diberikan epsilon positif sebarang. Tadi diketahui bahwa limit dari nilai mutlak FZ itu sama dengan nilai mutlak L. Maka terdapat bilangan delta 1 positif dan K positif, sehingga berlaku nilai mutlak FZ kurang dari K untuk setiap Z anggota dari lingkungan delta dari Z0 tanpa Z0 irisan daerah D. Yang kedua, limit HZ, nilai mutlak HZ untuk Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L, maka terdapat bilangan delta 2 positif dan K positif, sehingga berlaku nilai mutlak HZ kurang dari K untuk setiap Z anggota lingkungan delta 1 dari Z0 tanpa Z0 irisan dari daerah D. Nah, kita ambil delta sama dengan minimum delta 1 delta 2, sehingga diperoleh nilai mutlak FZ kurang dari sama dengan nilai mutlak GZ kurang dari sama dengan nilai mutlak HZ kurang dari K untuk setiap Z anggota lingkungan delta 1 dari Z0 tanpa Z0 irisan dari daerah D, sehingga berlaku nilai mutlak GZ dikurangi K. Nah, karena hal tersebut terbukti bahwa limit nilai mutlak GZ Z menuju Z0 sama dengan nilai mutlak L. Teorema selanjutnya yaitu diberikan FZ sama dengan UX, Y ditambah IVX, Y terdefinisi pada daerah D, subset dari himpunan bilangan kompleks, dan Z0 anggota dari daerah D dengan Z0 sama dengan A plus imajiner B. Kemudian limit FZ sama dengan A plus IB jika limit UX, Y untuk X, Y menuju A, B sama dengan A, dan limit VX, Y sama dengan B. Nah, di sini ada dua pembuktian. Yang pertama, kita akan membuktikan diketahui limit FZ sama dengan A plus IB jika limit UX, Y sama dengan A dan limit VX, B. Dan dari arah lain, kita akan membuktikan apakah limit FZ sama dengan A plus IB. Yang pertama, diberikan bilangan epsilon positif sebarang. Diketahui limit FZ untuk Z menuju Z0 sama dengan A plus IB. Berarti terdapat bilangan delta positif, sehingga jika nilai mutlak Z dikurangi Z0 berada di antara 0 sampai delta, berlaku nilai mutlak FZ dikurangi A plus IB bernilai kurang dari epsilon. Nah, dengan kata lain, terdapat delta positif, sehingga jika nilai mutlak Z kurangi Z0 berada di antara 0 sampai delta, berlaku nilai mutlak X, Y ditambah IVX, Y dikurangi A plus IB bernilai kurang dari epsilon. Nah, bentuk ini dapat ditulis dengan nilai mutlak UX, Y dikurangi A ditambah dengan nilai mutlak V X, Y dikurangi B bernilai kurang dari epsilon. Nah, jadi untuk bilangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif, sehingga jika nilai mutlak Z dikurangi Z0 berada di antara 0 sampai delta, berlaku nilai mutlak UX, Y kurangi A bernilai kurang dari epsilon, dan nilai mutlak VX, Y dikurangi B juga bernilai kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa
limit ux, y untuk x y menuju a, b sama dengan a, dan limit vx, y untuk x, y menuju a, b sama dengan b. Dari arah sebaliknya, diberikan bilangan epsilon positif sebarang. Nah, tadi diketahui bahwa limit uxy itu sama dengan a, berarti terdapat bilangan delta 1 positif, sehingga jika nilai mutlak z dikurangi z0 berada di antara 0 sampai delta 1, berlaku ux, y dikurangi a kurang dari epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif, sehingga jika nilai mutlak z dikurangi z0 itu berada di antara 0 sampai delta 1, berlaku ux, y dikurangi a kurang dari epsilon. Nah, sama halnya dengan yang vx, y. Maka, untuk bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan delta 2 positif, sehingga jika nilai mutlak z dikurangi z0 berada di 0 dan delta 2, berlaku nilai mutlak vx, y dikurangi b itu bernilai kurang dari epsilon per 2. Nah, kita pilih delta sama dengan minimum delta 1 dan delta 2 diperoleh jika nilai mutlak z dikurangi z0 itu berada di antara 0 sampai delta, berlaku nilai fz kurangi aib sama dengan nilai mutlak ux, y dikurangi a ditambah vx, y dikurangi b kurang dari sama dengan ux, y kurangi a ditambah vx, y min b kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa limit fz untuk z menuju z0 itu sama dengan a plus ib. Teorema selanjutnya yaitu diberikan fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y terdefinisi pada daerah D, subset dari himpunan bilangan kompleks, dan z0 merupakan anggota daerah D dengan z0 sama dengan a plus ib. Jika limit fz z menuju z0 sama dengan L, maka limit fz menuju z0 itu selalu ada dengan nilai L untuk z menuju z0 sepanjang kurva S subset dari D, dan z0 itu merupakan suatu limit S. Nah, akibat dari teorema ini yaitu jika fungsi f mempunyai limit yang berbeda untuk z menuju z0 sepanjang dua kurva yang mempunyai titik limit z0, maka limit fz menuju z0 itu tidak ada. Jadi jika nilai limit dari kedua pendekatan fz ini berbeda nilainya, maka nilai limit fz itu tidak ada. Nah, kita akan mendalaminya dengan contoh soal berikut. Diketahui fz sama dengan 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ix kuadrat per y plus 1. Nah, kita akan menyelidiki apakah limit fz untuk z menuju 0 itu ada atau tidak. Penyelesaiannya, misalkan z menuju 0 sepanjang garis y sama dengan 0, sehingga diperoleh fz sama dengan fx, 0. Kita substitusikan fx, 0 ini ke persamaan yang ini. Berarti kita masukkan y sama dengan 0. Jadi 2 dikali x kali 0 dibagi x kuadrat ditambah 0 kuadrat, sehingga 0 per x kuadrat sama dengan 0. Kemudian ditambah ix kuadrat ditambah 0 plus 1 sama dengan ix kuadrat per 1 sama dengan ix kuadrat. Jadi sepanjang garis y sama dengan 0, limit fz z menuju z0 itu sama dengan limit ix kuadrat x menuju 0 sama dengan 0. Kemudian pendekatan yang lain yaitu z menuju 0 sepanjang garis y sama dengan x diperoleh fz sama dengan fx, x. Kita substitusikan x, x ke persamaan yang ini. Jadi 2 kali x kali x dibagi dengan x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat per 2x kuadrat sama dengan 1. Kemudian ix kuadrat
dibagi dengan X plus 1. Mohon maaf, harusnya ini merupakan X plus 1. Jadi sepanjang garis Y sama dengan X, limit Fz untuk Z menuju Z0 itu sama dengan limit 1 ditambah I X kuadrat per X plus 1 untuk X menuju 0, sehingga bernilai 1 limitnya. Kemudian karena sepanjang garis Y sama dengan 0, limitnya bernilai 0, dan sepanjang garis Y sama dengan 0, nilai limitnya 1, jelas bahwa kedua nilainya berbeda, maka limit Fz Z menuju 0 itu tidak ada. Nah, pembahasan yang terakhir itu terkait limit kita hingga. Ada dua definisi. Yang pertama, limit Fz untuk Z menuju kita hingga itu sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk nilai mutlak lebih dari 0 kurang dari delta berlaku nilai mutlak F seper Z dikurangi L bernilai kurang dari epsilon. Nah, pernyataan definisi ini ekuivalen dengan limit Fz Z menuju 0, Z menuju tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat M positif, sehingga untuk nilai mutlak Z lebih dari M berlaku nilai mutlak F seper Z itu dikurangi L kurang dari epsilon. Kemudian definisi yang selanjutnya yaitu limit Fz Z menuju Z0 sama dengan F tak hingga jika limit seper Fz Z menuju Z0 sama dengan 0, yakni jika diberikan M positif terdapat delta positif, sehingga untuk semua Z di mana Z nilai mutlak Z dikurangi Z0 berada di antara 0 sampai delta berlaku nilai mutlak Fz lebih dari 0. Nah, untuk memperdalamnya kita ada contoh, yaitu limit 3IZ tambah 1 dibagi dengan Z dikurangi 4, Z menuju 4 bernilai tak hingga itu benar atau tidak. Nah, limit 3IZ ditambah 1 dibagi Z dikurangi 4 untuk Z menuju 4 bernilai tak hingga karena limit seper Fz Z menuju 4 itu sama dengan 0. Nah, tadi kan Fz-nya yaitu 3IZ plus 1 dibagi dengan Z dikurangi 4. Nah, seper Fz-nya itu yaitu Z dikurangi 4 dibagi dengan 3IZ plus 1. Seperti pengerjaan limit yang biasanya kita substitusikan Z yaitu 4, jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0, 3 dikalikan I dikalikan 4 sama dengan 12 I ditambah 1, 0 dibagi dengan 12 I tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 terkait fungsi variabel kompleks, mapping, limit, teorema limit, dan limit di tak hingga. Semoga penjelasan dari kelompok 4 membantu teman-teman dalam belajar. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang, dan selamat belajar. Terima kasih.